doesn't change. His promises never expire. So what remains? Not fame, not wealth, not applause, not even titles. What remains is a heart that honors God, a life that stays faithful when unseen, a yes to God when the world says why bother, a hope that holds to His word when all else uncertain. Because when the noise fades, when the spotlight moves on, when the lights go out, what will remain is Him and His word. Let us hold tightly to the confession of our hope, for He who promised is faithful. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pagi hari ini kita mau merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu momen yang sangat penting dan indah dalam iman kita. Yesus telah bangkit
kita satukan hati untuk memuji nama Tuhan. Amin. Dengan iman kita nyatakan bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti Tuhan kami mau percaya, pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya kedahsyatannya kami percaya Tuhan, kami melangkah bersama-Mu. Buat melangkah bersamanya. Iman kami berkata, Dia hebat, buat melangkah bersama Dia. Teruskan haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai. Kita bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Sebab kebangkitan-Mu Tuhan nyata, kasih-Mu nyata di sepanjang hidup kami, dan kami menang. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Sekali lagi kita nyatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itulah bukti yang indah Tuhan, anugerah-Mu atas setiap kami. Anugerah kasih-Mu, anugerah penyertaan-Mu, anugerah perlindungan-Mu Tuhan, dan bukti kebesaran dan kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hari-hari kemarin, hari ini, esok dan selamanya, sampai Engkau menjemput kami pulang dan berkata selesai, berkumpul bersama-Mu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau
raja buat setiap kami. Yang bertahta, sejati buat setiap kami Tuhan. Layaklah segala bangsa memuji dan mengagungkan Engkau pagi hari ini Yesus. Karena kedahsyatan dan kekuasaan-Mu Tuhan. Kau yang disalibkan, Kau punya kuasa untuk kembali bangkit. Dan Kau punya kuasa untuk terangkat ke surga Tuhan. Kau pemilik kuasa itu Yesus. Surga dan bumi ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami kagum hormat kepadamu Yesus. Penguasa atas hidup kami. Yesus yang selalu ada. Haleluya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya bagi-Mu Yesus.
segala sesuatu akan lenyap. Tapi kerajaan-Mu ada, kekal selama-lamanya Yesus. Haleluya. Bila setiap kita boleh mengagumi Tuhan pagi hari ini, kita boleh merenungkan dahsyatnya Dia, kuasanya Dia, kedaulatannya tidak pernah bisa diganggu oleh apapun, karena Dia punya segalanya. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, boleh jemaat? Sembahku nyanyi Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Kami mengangkat tinggi-tinggi tangan kami di hadapan pagi hari ini Tuhan. Kami angkat suara kami dengan nyaring Tuhan. Nyatakan Hosana bagi Kau. Menyanyi dan memuji keagungan-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. layak disembah, dipuji, ditinggikan, dielu-elukan, karena Engkau Raja di atas segala raja, King of Kings, Raja yang menguasai segala sesuatu. Maka termasuk orang-orang yang menyangkal Engkau, menolak Engkau, akan tiba saatnya mereka akan bertekuk lutut dan lidahnya akan mengaku Yesus itu Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan, di hari yang mulia, hari yang kudus ini, jemaat tebusan-Mu menghormati Engkau datang di hadirat-Mu dengan segala hormat dan kasih, menaruh puji-pujian dari hatinya. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau, mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, apa yang paling kecil sekalipun Engkau menghargai dan Engkau menerima puji-pujian dan rasa hormat kami. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam ruangan ini yang hendak merasakan akan kemuliaan-Mu sebagai Raja yang telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa untuk menjadi segala-galanya bagi kami. Izinkan kami melihat sebagian dari firman Raja. Kuduskan, sucikan kami Tuhan, kuduskan hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya kebenaran yang berasal daripada
Roh-Mu yang kudus yang boleh disampaikan, dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Hamba-Mu hanya kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, maka hamba-Mu tunduk dan taat untuk menyampaikan hanya seperti yang tertulis di dalam kitab suci, sebagaimana maksud-maksud-Mu. Urapan yang sama mengurapi seluruh jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara kasih senyum kiri kanan, itulah saudara-saudara kita. Ya, shalom, 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 shalom. Selamat pagi, kita diberi kesehatan. Ucap syukur saudara di hari yang suci. Tadi pagi saya sempat mengumumkan itu sekitar jam 4. Jangan lupa karena ini hari penting dari kekasih kita. Saudara, bukan sekedar raja di atas segala raja, penebus kita, tetapi beliau juga kekasih kita. Sehingga kalau yang dikasihi pasti tidak lupa ya, semalam sudah siapkan ini bajunya ya, terus keramas biar wangi saudara, biar bersih. Oh ini pakaiannya karena hari yang suci, sedangkan orang-orang yang kita kasih saja kalau ulang tahun kita sudah menyiapkan besok apa ya yang mau disampaikan untuk orang yang kita kasihi. Itu saja celebration atau perayaan untuk orang-orang yang kita kasihi. Kemarin bulan April juga anak kami yang biasanya jarang sekali pulang, kami kan ya kangen, tahu-tahu pulang loh petengnya kok gede ya, pinggangnya jadi besar agak gemuk, terus karena jarang pulang. Tapi kali ini surprise bawa kado buat mamahnya ya waktu bulan April, terus selamat ulang tahun mah ya, biasanya kurang perhatian tapi menjadi celebration yang sangat berarti karena orang yang dikasih. Saudara, ada yang lebih kita hormati daripada orang-orang semuanya itu, keluarga kita kasihi, tetapi terlebih lagi raja di atas segala raja yang kalau bukan dia kita itu sudah sampah, dibuang ke dalam neraka, tidak ada gunanya, layak dihukum karena semua berdosa. Tetapi raja kita yang satu ini yang menjadikan kita punya hutang budi, sehingga tak lupakan hari ini kita mengucap syukur hidup di Indonesia itu pemerintah sampai menghargai kalendernya diberi tanda merah. Kalau dulu masih memakai istilah asing, bukan kepercayaan kita, yaitu hari kenaikan Isa Al-Masih. Tapi terus usul-usul dari lembaga Kristen bahwa bukan, itu kan tokoh yang lain. Melainkan lalu diganti yang benar peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Bukan kenaikan Isa Al-Masih, meskipun maksud mereka ya podo ya sama, tapi ciri-cirinya lain. Karena juru selamat kita bukan lahir di bawah pohon. Ya itu. Ciri-cirinya lain, jadi harus dibenarkan. Kita memperingati kekasih kita, kalau kita mengasihi dia, kita ngerti ciri-cirinya, lahirnya di mana, dusun apa ngerti namanya. Ya saudara, kemudian dia lakukan untuk apa, maka ada judul yang Tuhan berikan di hati hambanya ini, tempat maha tinggi. Nah, diambil dari kitab Mazmur pasal ke-47, ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Kelihatan di depan saudara ada dua layar kiri kanan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai ya Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala ayat 7. Bermazmurlah bagi Allah, terus diulang, bermazmurlah, diulang lagi, bermazmurlah bagi raja kita, diulang lagi bawahnya, bermazmurlah. Loh, cuma satu ayat saja saudara, ayat 7 itu sudah berapa kali? 4 ya. Itu berarti ditekankan sungguh. Hari celebration, satu perayaan untuk orang yang kita kasih aja ada nyanyian-nyanyian ya, panjang umurnya, lalu ada lilin dan seterusnya saudara. Ada macam-macam celebrate, kadang-kadang ada kado-kado ya, ada lilin dan seterusnya, ada nyanyian. Nah ini terlebih lagi Mazmur.
Poem atau puisi, satu bentuk dari karya sastra. Kita tahun ini diberi tema itu saudara, life in culture. Culture itu kebudayaan, kultur kebudayaan. Ada banyak, ada bahasa, ada tata cara adat istiadat. Satu di antaranya adalah puisi, karya seni. Tuhan itu menyuruh umatnya untuk berapresiasi menggunakan seni. Bahkan sampai diulang-ulang, bermasmurlah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi raja. Sebab sasarannya itu adalah hunjukan, bukan kepada sembarang tokoh tetapi kepada raja. Dan raja itu bukan sembarang raja tetapi King of Kings, raja di atas semua raja. Nanti akan dinyatakan, kalau orang tidak percaya, kalau sudah waktunya beliau datang lagi, kakinya berjejak di bukit apa? Lo harus kenal, datang lagi kakinya akan mendarat, landing di bukit Zaitun. Sehingga bukit itu akan pecah ya saudara, karena kakinya suci lah bukitnya akan kotor saudara. Terus beliau akan mendirikan kerajaan di muka bumi, beliau jadi raja selama 1000 tahun di atas muka bumi, itu kerajaan milenium. Orang-orang yang menyangkal, menolak, menghujat dia, mau tidak mau akan terpaksa tunduk, sujud. Nanti sesudah 1000 tahun selesai, diberi kesempatan masih memberontak, silahkan memberontak, dipimpin oleh si jahat. Ya saudara, kerajaan 1000 tahun itu beliau raja di atas segala raja. Nah sekarang ini meskipun banyak orang yang menyangkal bahwa beliau raja, banyak orang yang masih menghina beliau saudara, tetapi kita, terpujilah nama Tuhan, sudah diberitahu beliau raja di atas segala raja. Pernah turun ke bumi, maka kemudian setelah selesai mengadakan misi pencucian, pembasuhan dosa buat kita, beliau bangkit, tandanya sudah selesai. Maka ada celebration, itu yang saya beri tanda kuning itu ayat 6 saudara. Apa? Sorak-sorai, bawahnya bunyi sangkakala. Ya, tadinya lama ngincer namanya yang melengkung itu saudara, shofar ya, jadi tanduk domba. Wah kok mahal sekali. Ada yang orang memamerkan begitu, piro regane di kurs rupiah 16 juta. 17, ya ada yang bikinan pada larang, Bogor tiruan itu cuma berapa ratus ribu, amis lagi saudara. Ya sudah, sekarang enggak apa-apa. Ada sorak-sorai, ada bunyi shofar atau sangkakala, tanduk domba yang ditiup. Tiap Paskah ditiup, tiap hari raya tertentu ditiup. Nanti akhir zaman juga akan ditiup saudara, sangkakala. Nah, ketika beliau naik ke surga, murid-muridnya tidak mendengar itu. Karena peristiwa ketika beliau naik ke surga, kakinya terangkat, tubuhnya terangkat, mereka sujud. Tapi Alkitab tidak bisa dibatalkan ayat ke-6. Ada sorak-sorai bunyi sangkakala. Loh, murid-muridnya kok tidak mendengar? Tidak ada cerita murid-muridnya melihat atau mendengar. Itu berarti ayat ke-6, sorak-sorai bunyi gegap gempita itu dengan musik, itu berarti ada panitia penyambutan yang bukan di Bukit Zaitun tetapi ada di surga ya. Rajaku pulang, gustiku kondur. Jadi Tuhan pulang ke asal usulnya, maka disebutkan Allah naik dan ada panitia, berarti ada IO-nya saudara, ada penanggung jawabnya, panitia penyambutan. Surga duwe gawe, itu bahasa Jawanya saudara, ada kerja. Itu sorak-sorai, ada bunyi sangkakala di surga ketika Tuhan Yesus itu pulang ke rumahnya, meninggalkan tempat tugas di mana beliau sudah selesai melakukan pembasuhan dosa buat kita sekalian. Beliau berhak pulang ke rumahnya. Ada panitia penyambutan, itu celebration saudara. Ya, maka kemudian orang-orang yang ditinggal ini setiap kali peringatan diberi pesan bermasmurlah. Tadi ada nyanyian-nyanyian yang bagus ya, semuanya adalah puji-pujian, doksologi. Itulah ayat yang ke-7.
suatu bentuk penghormatan bahwa oh rajaku sudah selesai melakukan misi buat kami. Sehingga kemudian mengucap syukur. Ini gereja-gereja di seluruh dunia yang menghormati Tuhan Yesus juga mengadakan celebration, perayaan akan kenaikannya ke surga. Sehingga bukan hanya surga saja yang ada panitia penyambutan pada 2000 tahun yang lampau, tetapi di bumi juga dilestarikan dalam bentuk penghormatan, bermazmur, bermazmur, bermazmur itu nyanyian-nyanyian, puji-pujian. Maka gereja enggak ada yang tanpa nyanyian, itu enggak ada saudara. Semua ya, mazmur penuh dengan puisi puji-pujian. Terus ayat berikutnya, halaman berikut. Nah, di situ ada hak. Hak itu bukan sendok lalu bubur, hak itu kan saudara sedang menyuapi cucunya, bayinya ya, hak ma'em. Ibrani pasal 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah bawahnya, dan setelah ia selesai, ya saudara, selesai, berarti bukan setengah jalan, tapi sudah selesai melakukan penyucian dosa. Tandanya apa? Hari ketiga bangkit dari kematian. Sudah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan. Itu jangan membayangkan ada kursi dan seterusnya, duduk di sisi kanan. Bukan soal kursi di sisi mana, tetapi ayat itu saudara kanan, terus di bawahnya di tempat maha tinggi, itu menunjuk kepada kemuliaan. Jadi saudara jangan dijebak oleh orang yang sudah tahu tapi pura-pura tanya hanya karena ngetes. Saudara jangan mau. Kalau kita mau dijebak berarti orang yang naif. Naif tahu, yaitu apa, polos kebodoh-bodohan itu loh. Jadi saking jujurnya sehingga oh Tuhanmu duduk di sebelah kanan, lah yang kiri siapa? Bah, jangan menjawab di kiri ini ya saudara. Itu bukan soal seperti itu saudara, tetapi ini menunjuk secara simbolis tentang kemuliaan. Ada sisi kanan, tetapi tidak ada yang namanya bahasa Jawa ora kocap. Ora kocap itu tidak usah dipikirkan yang kiri, karena tidak terpikirkan kiri itu tidak dipersoalkan. Ada kanan, ada, tapi kirinya seolah-olah jangan dipikirkan. Artinya kanan dan tinggi itu sama, yaitu dia dimuliakan. Itu artinya. Maka lambangnya adalah sisi kanan dan tempat tinggi, permukaan tinggi dan sisi kanan itu sama di dalam Alkitab. Ya. Kenapa? Beliau berhak karena sudah mencuci kita. Kita dicuci, kita ini kotor saudara. Nah, masih dalam kandungan aja Mazmur 51 ayat 7, aku dikandung dalam dosa di kandungan ibuku, kan belum bisa berbohong. Bayi dalam kandungan kan tidak bisa nyolong tempe saudara dalam kandungan. Tapi Mazmur Daud, Mazmur 51 ayat 7 berkata bahwa dalam kandungan ibu sudah dikandung dalam dosa. Berarti ada dosa yang bukan perbuatan salah. Apa dosa yang bukan perbuatan salah? Namanya dosa turunan. Jadi tidak tahu apa-apa, tahu-tahu seperti penyakit dulu nempel begitu saudara. Ada dosa turunan, dosa pikiran, dosa ucapan, dosa perbuatan, dosa kepasifan, tetapi itu semuanya adalah dosa butuh dibasuh. Beliau sudah selesaikan itu sehingga berhak untuk menduduki kemuliaan. Nah, hari kenaikan ke surga merupakan celebration karena ia dimuliakan. Kitab Markus di pasal terakhir menyebutkan bahwa ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itu sama dengan Ibrani pasal 1 ayat 3. Terus halaman berikut. Dia yang berhak beroleh penyembahan. Jadi Tuhan Yesus, juru selamat kita, berhak beroleh penyembahan. Pertanyaannya, kita sudah memberi haknya atau belum? Haknya Tuhan itu kita sudah nyaosi atau belum? Menunjukkan haknya. Orang Kristen kalau egois itu saudara, tiap kali doa itu butuhnya sendiri terus. Tuhan minta ini, minta daftar gini-gini. Berilah ini, berilah itu. Loh enggak salah saudara, tapi kalau gitu terus namanya Kristen kanak-kanak. Cuma menghubungi orang tuanya kalau butuh. Gimana coba? Ya.
Kan orang tuanya susah kalau begitu. Tuhan juga prihatin orang-orang Kristen, anak-anaknya menghubungi dia kalau butuh. Padahal Tuhan itu punya hak untuk juga gantian umat tebusannya itu menghunjukkan tahu nyaosi bahasa Jawa ya. Memberi tetapi kepada yang lebih terhormat namanya nyaosi. Nah prihatin dalam bahasa Jawa, orang keturunan Jawa asli tapi walik-walik. Kulo maringi bapak nyaosi kulo, walik. Kulo maringi bapak, jadi kan kurang ajar, enggak boleh gitu. Ya saudara, apa yang menjadi hak dari Tuhan, apa kita beri beliau, itu ya. Tulisan saya terlalu kecil, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tulisannya kekecilan ya, saya ngetiknya kurang gede, TV-nya ya kecilan dan belakangnya enggak bisa baca. Ya, pokoknya kemudian apa? Murid-muridnya itu menyembah kepadanya. Itu yang diberi biru. Murid-muridnya menyembah. Maka jangan diprovokasi tamu yang datang ke gelora mana itu, datang lah pemuda Kristen ikut datang ke situ diprovokasi. Tunjukkan di kitabmu yang menyebutkan bahwa Yesus itu berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Apa ketemu? Goncang imannya pemuda Kristen saudara, karena tidak ngerti Alkitabnya sendiri. Tidak usah Tuhan Yesus itu berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak usah harus begitu. Kalau saya datang ke rumahnya ya Pak Bambang Marhenanto, tidak usah saya ketuk pintu, aku adalah manusia Pak Bambang. Ya tidak usah begitu toh, dia sudah tahu kalau saya ini manusia. Saya adalah manusia Pak Bambang. Saya adalah pendetamu, hormati aku. Ah, gila ini namanya ya. Meskipun isinya benar tetapi tidak usah harus begitu. Tuhan Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Tidak perlu begitu. Murid-muridnya menyembah kepadanya. Waktu kenaikannya di Ascension Day, kenaikannya ke surga, murid-muridnya sujud, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu layak menerima sujud dari kita. Maka kalau saudara kancingan kamar seperti saya kancingan kamar, entah dialasi pakai apa atau langsung dijubin saudara, kepala taruh di lantai, sembah, puji, juru selamatku ya. Sampai kapan? Nanti kalau sudah kita tubuhnya lemah enggak bisa menunduk gimana? Mumpung masih diberi kesehatan. Mau sampai umur berapa engkau tidak pernah sujud kepada Tuhan Yesus? Murid-muridnya saja sujud. Kita murid-muridnya masa kini kapan sujud kepada beliau? Ya. Itulah sebabnya kenapa masuklah pintu kamarmu, tutuplah. Berdoalah kepada Bapamu yang di surga, tapi juga sekaligus kepada Tuhan Yesus. Sama saudara, sujud menyembah. Berarti beliau adalah raja. Layak beroleh haknya. Orang tua kita memberi kita apa-apa, kita hormati beliau, tapi kita tidak menyembah dia, paling sungkem. Nanti kalau Natal, pemberkatan nikah, ya biasanya meminta pengantinnya untuk berlutut, minta doa restu, ya. Tapi bukan menyembah, melainkan menghormati. Bapak Ibu, terima kasih sudah membesarkan saya. Sekarang tiba saatnya izinkan saya membentuk keluarga sendiri, minta doa restu, terus orang tua mengucapkan kata-kata berkat. Kalau enggak bisa dikasih teks, repean saudara. Tapi itu kan bukan menyembah, menghormati. Lah kalau Tuhan Yesus, tak cukup hanya kita menaruh hormat, sembah, sujud. Sebelum tubuh ini sudah enggak mampu, siapa lututnya sudah mulai mengalami kelemahan. Berapa kali engkau sembah sebelum lutut itu sakit? Ada banyak orang tua yang kemudian mengganjal itu pakai permadani atau apa saudara, sujud. Kalau bukan karena dia kita ke neraka, dia
mencuci dosa kita, dia basuh kita, maka dia berhak beroleh sujud sembah. Amin. Itu saudara, jadi kenaikannya ke surga, ketika beliau naik ke surga, tangannya dikedangkan, murid-muridnya menyembah. Memangnya kita apanya murid-murid saja yang 12 menyembah kok ya, yang 11 menyembah kok, apalagi kita saudara. Terus berikut. Nah, dia berhak beroleh penyembahan, Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ketika Bapak itu membawa anak itu yang sulung ke dunia, siapa itu? Tuhan Yesus, dibawa ke bumi. Maka ia siapa? Bapak berkata apa? Semua malaikat, bukan sebagian malaikat, tapi semua malaikat terus harus, bukan syukur menyembah, tidak usah menyembah ya tidak apa, bukan begitu. Jadi menyembah ya bagus, tidak menyembah ya tidak apa. Oh bukan, tetapi ada kata harus menyembah dia. Siapa yang harus menyembah? Para malaikat. Loh memangnya kita apanya para malaikat? Makhluk surgawi saja menyembah kok saudara. Apalagi kita. Menyembah siapa? Sang anak sulung. Siapa itu? Tuhan Yesus yang naik ke surga. Itu. Maka jangan terprovokasi takir naik ya. Yang memprovokasi banyak pemuda Kristen, mana yang menyuruh bahwa Yesus itu minta disembah? Nah itu ya, tidak usah harus sembahlah aku, tetapi itu sudah merupakan bentuk dari bagaimana beliau berhak itu. Amin, jangan mau diguncang. Itu semakin dekat akhir zaman nanti penyesatan akan semakin banyak mengguncang semua orang. Anak-anak Tuhan bahkan kemudian mulai saudara menghilangkan imannya kepada juru selamat. Terus berikut. Kisah Para Rasul pasal 1 ya. Mari salah seorang membacakan yang keras, menolong saya. Yuk. Yuk dibacakan Bu Ana. Iya, terus. Iya. Iya. Jadi Tuhan yang naik surga dikatakan oleh malaikat akan kembali dengan cara seperti beliau naik. Beliau akan datang lagi seperti beliau naik, artinya apa? Satu, lokasinya yaitu di Bukit Zaitun. Kemudian yang kedua yaitu dengan kemuliaan, karena waktu naik itu murid-muridnya menyembah, berarti beliau dalam suasana memancarkan kemuliaan, kalau enggak kan tidak disembah saudara. Dalam keajaiban, dalam kedahsyatan. Nah kita lihat secuil saja yaitu dengan cara yang sama, lokasi, lihat lokasi. Halaman berikut. Nah itu ada panah warna kuning ya, yang di sebelah kanan, sebelah jauh sana putih-putih itu apa? Itulah Bukit Sion, di atasnya kota Yerusalem, kota raja besar kata Alkitab. Nanti bangsa-bangsa akan mengeroyok menyerbu sana. Terus di sebelah tengahnya ada kota kecil-kecil itu, kota di sebelah bawah lembah. Yang cerung di bawah, apa itu? Saudara tahu enggak kotak-kotak itu? Atasnya panah kuning lah atasnya. Itu kan ada kotak-kotak, di bawahnya Yerusalem. Apa itu? Itu adalah, enggak kelihatan ya karena TV-nya kecil. Itu adalah nisan, batu nisan. Jumlahnya 15.000. Terus yang sebelah sini untuk duduk-duduk itu saudara, yang diberi panah itulah Zaitun, Bukit Zaitun. Kenapa dinamai Bukit Zaitun? Karena ada banyak pohon zaitun. Pohon zaitun itu lambang dari kekekalan, karena umurnya ribuan tahun dipotong, bawahnya muncul sana.
dipotong lagi muncul sana. Ribuan tahun kok orang mati-mati, itu zaitun, saudara. Penuh dengan zaitun. Tingginya Bukit Zaitun adalah 826 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan Yerusalem yang di sebelah kanannya sana itu cuma 700-an meter. Jadi Bukit Zaitun lebih tinggi 826 meter atau sekitar 2.500 feet, 2.500 kaki, saudara. Nah, Tuhan Yesus dari Yerusalem, saudara, dia kemudian naik mengajak muridnya itu naik ke tempat tinggi yang 826 meter itu di Bukit Zaitun, tempat rombongan pilgrim atau peziarah ini duduk, penuh dengan pohon zaitun. Saudara, itu arahnya kalau lihat di peta berada yang tempat duduk itu adalah sebelah timurnya Yerusalem. Sisi timur adalah sisi kemuliaan. Sudah tempatnya tinggi 826 meter, tinggi itu kemuliaan, sisinya sisi timur dari Yerusalem. Itu juga kemuliaan. Terus untuk naik ke situ dari Yerusalem harus melewati kuburan Yahudi, 15.000 kotak-kotak itu nisan. Ini bukan secara kebetulan, karena itulah rute yang sudah Tuhan tempuh, di mana ia harus memikul salib dan kemudian mengalami kematian. Maka kemudian kuburan itu mengingatkan kepada rute yang ada di bawah, rute yang tidak dihormati, rute pengalaman seorang manusia yang orang tidak suka, yaitu mati. Maka kemudian orang menjadi ingat, murid-muridnya jadi ingat, dan lewat kuburan itu yaitu alam kematian, lalu naik. Dan di atas Bukit Zaitun itu kemudian Tuhan memberkati murid-muridnya naik ke surga. Sisi timur dan permukaannya adalah tinggi. Jadi ini tidak ada yang kebetulan, jangan tidur saudara, ini penting. Kalau kita mengasihi dia jangan tidur. Ya. Kalau saudara cinta sama dia, sisinya tinggi permukaannya. Ya. Arahnya timur. Cinta sama Yesus, ya. Itulah saudara, harus lewat kuburan karena cintanya sama kita, beliau ditinggikan itu harus lewat kematian, harus lewat maut. Tetapi pada hari yang ketiga beliau dimuliakan. Amin. Maka sisi itu pula yang mana kita juga harus lalui. Terus berikut ya. Nah, di atas Bukit Zaitun ada tempat lokasi yang ditengarai oleh penduduk setempat, inilah bekas beliau itu take off atau naik ke surga, diberi tanda seperti batu bata kotak. Terus oleh prajurit tentara salib pada zaman Bizantium itu supaya tidak dirusak tentara Persia, dirusak oleh Umar bin Khattab, dirusak bangsa yang dari luar suka merusak itu saudara. Maka kemudian ditutupi menggunakan kubah. Jadi kubah itu yang membangun adalah tentara salib zaman Bizantium, sehingga semua pilgrim atau peziarah, bukan turis tetapi pilgrim. Jadi orang yang datang bukan sekedar potret-potret pakai celana pendek, suwek-suwek, enggak, tapi apa? Ada kecintaan dan ada doa dan ada kekusukan. Itu pilgrim yang datang ke situ diizinkan masuk. Lalu berdoa di dalam, mengelilingi tempat beliau pernah naik. Itu yang dikurung pakai kubah. Di situ gak terlalu sumuk, ada kipas angin yang sudah lama tetapi daerahnya dingin. Saudara, itu tinggi, tempatnya tinggi, masih naik ke tempat tinggi. Itulah kekasih kita ya. Jadi jangan ada yang malu, anak-anak Tuhan ini cinta kepada dia. Juru selamat kita itu sudah sempat melalui dunia makam. Maka yang digambarkan dengan pekuburan antara Yerusalem dengan Zaitun, ada pekuburan. Sudah naik ke atas Bukit Zaitun, lalu naik ke surga. Dia cinta kepada kita dan dia raja di atas segala yang maha tinggi. Terus berikut.
Daya pikul kita amat terbatas. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Siapa yang hari ini masih tertawan? Siapa yang hari ini berkata bahwa aku ke gereja senyum, salam, shalom, tapi hatiku susah karena ada ikatan yang aku belum bisa lepas. Tapi pada hari ini kalau engkau punya iman, engkau bisa berseru dalam nyanyian, dalam doa bersama kita di ruangan ini. Tuhan, bukankah engkau naik ke surga itu membawa tawan-tawanan? Yaitu engkau angkat dari ikatan, engkau angkat dari ketidakmampuan sehingga ini diputus. Imani itu karena itu bukan sekedar ayat, tetapi suatu sabda berkuasa. Maka ketika engkau berkata bahwa ini saya Tuhan, tawanan juga. Aku ingin lepas karena engkau yang naik ke surga itu melepaskanku. Amin saudara, itu yang ke-1. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana ya Tuhan Allah. Ayat 20, terpujilah Tuhan hari demi hari, ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Yang kedua, yang penting adalah ia menanggung bagi kita. Dia naik ke tempat tinggi buat apa? Buat memikul, menanggung. Apa yang kita sendiri tidak bisa tanggung. Ya, ada hal yang berat. Maka jangan seperti petani kentang itu yang kemudian ketemu dengan seorang yang punya truk. Kangar nangendi ayo naik sini. Keranjangnya digawa sisan kan di dusune podo. Lalu naik, yo matur nuwun lalu naik. Begitu kentangnya naik sak keranjangi saudara. Lupa karena ketento. Gludak pegangan sehingga sopirnya ketawa piye to mas ya. Ya lungo lah, jadi dia lupa itu berdiri terus di situ, kentangnya goyang-goyang. Kan ada yang mengangkut, tinggal duduk saja. Ada yang membawa, kadang-kadang orang juga lupa saudara, berusaha memegangi keranjang-keranjang kehidupan kita dengan segala beban yang mungkin melampaui kentang. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, aku menanggung bagi kamu, seperti pada ayat yang itu ya saudara, Mazmur 68. Tapi orangnya masih juga berdiri, dia masih juga memegangi keranjangnya. Dia pikir dia masih harus berjuang dengan kekuatannya, padahal Tuhan sedang memikul, sedang mengangkut. Ada saatnya kita berusaha, tapi ada juga saatnya kita duduk diam, tinggal dan percaya. Ada saatnya kita bekerja keras, tapi ada saatnya firman Tuhan berkata, dengan duduk diam dan percaya serta bertobat terletak kekuatanku. Lo duduk diam, tinggal diam, percaya dan bertobat, kok ada kekuatan? Iya, karena Tuhan menanggung kita. Jadi bukan seperti pembawa kentang tadi. Terus berikut saudara. Apa ketertawanan kita? Lah, lihat Efesus 4 ayat. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian. Saya sempat khawatir waktu masuk mahasiswa kuliah 6 tahun di Satya Wacana, wah ya titipannya ayah saya almarhum ya lama-lama habis untuk biaya kuliah, biaya makan. Ibu sudah enggak ada, terus kalau semesteran habis itu saudara kan libur, pada pulang ke kotanya yang dekat. Tapi yang enggak bisa pulang terus dikunjungi orang tua ke asrama, saya cuma nonton. Wah yang kamar sana dikunjungi orang tuanya, bawakan jambu, jeruk. Ini sangunya anduk baru, sana dikunjungi, saya cuma delek-delek. Orang tua saya mana sudah meninggal semua. Ya, itu ketika belum sadar sungguh, meskipun sudah Kristen saudara, belum sadar sungguh bahwa Tuhan itu berkata, beliau itu adalah bapak bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, memberikan pemberian. Nah saya itu belum sadar. Ya sedikit banyak lihat teman-temannya dikunjungi orang tuanya, saya cuma nonton. Ya
Ada rasa envy begitu secara manusia, envy saudara. Orang lain masih punya yang melindungi, memberi. Waktu itu usia saya masih 18, 19 ya maklum saudara. Tapi perlahan-lahan Tuhan kasih lihat, akulah bapakmu, akulah ibumu, akulah orang tuamu. Orang tua cuma terbatas. Orang-orang yang mengasihi kita terbatas. Mereka bisa beri apa? Warisan juga habis, betul toh saudara? Ya, dulu ditinggali emas itu, ya lalu ya untuk adik, kemudian ditinggali apa ini. Akhirnya ya dijual untuk hidup, untuk kuliah. Kuliah saja semester hampir akhir saya kuliah 6 tahun saudara. Untuk S1 bikin skripsi, mesin ketiknya masih model coklak itu loh, kebribenan tetangganya. Saya minta maaf gitu karena berbagi bikin skripsi kutak. Jebol rusak karena itu zaman pemberian ayah. Terus enggak bisa bayar uang kuliah, justru di semester-semester mau ujian. Tapi sekali lagi, beliau yang naik ke surga itu memberi pemberian. Hingga beberapa dosen tuh ngumpulkan sumbangan sama mahasiswa juga yang saya enggak boleh tahu siapa. Entah dari fakultas apa, karena kalau kami persekutuan kan campur, ada FKIP, ada Fakultas Teknik Elektro di Satya Wacana, enggak semua satu. Terus saya dipanggil oleh dekannya, ini supaya kamu bisa selesai. Waduh, terima kasih banget. Siapa dari siapa kamu enggak boleh tahu. Pokoknya dari Tuhan. Makanya saya enggak bisa lupa ya sama Tuhan Yesus. Beliau naik ke surga, naik ke tempat tinggi, memberikan pemberian. Karena orang yang kita kasih ketika sudah janji ini itu, mereka juga bisa meleset karena cuma manusia, bisa sakit, bisa tua, bisa meninggal. Betul enggak saudara? Anak-anak di sini juga jangan andalkan terus ke orang tua atau yang sudah seusia senior. Kepada siapa kita begini? Yesus yang adalah Raja, Dia cinta sama kita. Sudah melampaui dari Yerusalem kuburan-kuburan, naik ke atas Zaitun. Itu sisi timur, sisi kemuliaan. Sisi tinggi, sisi maha tinggi buat kita. Terus bawahnya ayat yang ke-9. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Apa yang belum penuh saudara banyak betul ya. Tetapi semua yang belum penuh, ada yang pincang, ada yang keropos, ada yang cuil, ada yang retak ya. Semua belum ada yang penuh, tetapi janji Tuhan apa? Dia yang naik ke surga untuk memenuhkan segala sesuatu, termasuk apa yang sekarang ini tempat tinggal kita di bumi masih banyak nyamuk, kesumuan dan seterusnya, belum penuh yang baik. Tapi Tuhan berjanji apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika aku sudah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali mengambil kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Apa itu kepenuhan? Haleluya. Tutup mata saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mari imani apa yang kita nyanyikan ini. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu menilaiku, cintamu menguaskanku. Ke tempat yang tinggi. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji. Mari bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ralawa-ralawa-ya wasi-kalawa-ralawo. Syukur, sembah bagimu ya Raja, dan Raja di atas segala raja. Oh, Hosana, 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 Hosana. Glory, glory, glory. Haleluya. Kudus, kudus Engkau Sang Raja. Kudus, kudus Engkau. Oh, haleluya. Engkau pelepas bagi kami yang tertawan karena belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu keterikatan, belenggu-belenggu kebodohan, keterbelakangan, ketidakmampuan. Engkau lepaskan karena Engkau Allah penyelamat yang naik ke surga membawa lepas tawanan-tawanan. Engkau menerima persembahan-persembahan, Engkau memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa bagi anak-anak-Mu yang percaya ini. Dan Engkau memikul, Engkau menanggung segala sesuatu tanggungan bagi kami yang bagi kami tidak kuat. Engkau memikul itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah naik ke surga. Untuk itu semua kami mengucap syukur. Akan Kau menyediakan tempat yang sempurna untuk memenuhkan segala sesuatu. Bapa, kami hendak menghimpun persembahan sebagai tanda cinta kami kepada Engkau. Bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanda cinta syukur kami kepada Engkau. Apa yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa
di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau dengan percaya dan penyerahan diri. Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu. Engkau menilik mereka, Engkau menyertai mereka, Engkau membimbing mereka, Engkau menerangi mereka dengan wajah-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka sekalian dan mengaruniakan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan berkati. Salam kiri kanan.